Saya coba pakai air ya, lalu pakai air, wah saya teriak tuh, sakitnya minta ampun tuh. Habis itu saya tiduran di ruang tamu sini itu sampai saya tidur tuh sampai posisi kursi tuh sampai saya tendangin Mas. Saking sakitnya. Cuma saya masih bisa ngeliat itu kurang lebih. Salam waras. Masih bersama saya dengan Indra dan masih di channel Batas Logika. Kali ini narasumber saya dengan Mas Yuda AB atau biasa dikenal dengan Pak D. Dan kali ini kita ada satu cerita dari narasumber baru kita, yaitu dengan Mas siapa Mas? Saya Andri. Mas Andri, oke. Nah, Mas Andri ini adalah salah satu subscriber kita juga yang waktu itu pernah ikut komen atau bahkan juga pernah mengontak langsung dengan Pak D ya, Mas Andri ya. Ya, betul. Nah, betul. akhirnya dengan hari ini kita coba datangin rumah Mas Andri. Kita akan coba sedikit ngobrol-ngobrol biar kita tampung cerita-ceritanya dan langsung dikomentarin oleh Mas Yuda AB atau Pak D. Oke, gimana ceritanya Mas? Ada cerita apa sih sebenarnya di Ceritanya sebenarnya pengalaman Mas Andri ini? Kayak mimpi tapi akhirnya jadi kenyataan Mas Indra. Oke. Jadi itu kalau nggak salah malam Rabu pertengahan bulan lalu lah. Masih baru berarti ya? Baru Masih belum ada 3 bulanan belum. Oke. Itu saya tuh biasalah melakukan aktivitas karena besok kerja kan. Saya ngelap sepatu, saya bersihin motor. Iya. Kira-kira jam 11 malam lah, jam 11 malam tuh saya mulai masuk kamar, saya mulai istirahat lah, ya istirahat, saya tidur di mimpi nih ceritanya Mas Indra. Awalnya mimpi nih, awalnya mimpi saya itu ceritanya saya tuh tidur, tiba-tiba di mimpi itu kayak ada orang-orangan sawah banyak gitu lah. Orang-orangan sawah itu banyak ya kan. Berarti pada saat mimpi itu Mas Andri itu berada di satu tempat. Ya, satu tempat. Dan kayak itu di lorong itu ngelihat fenomena bahwa di situ banyak sekali orang-orangan kecil-kecil itulah. Saya mulai deketin pelan-pelan kan berhadapan tuh ceritanya Mas Indra. Dia dari arah timur dari ketemu lah, akhirnya ketemu di satu titik. Di antara orang-orang itu tiba-tiba di mimpi itu Mas Indra ya. Di mimpi itu kayak ada yang nyiram pasir tuh. Oke. Ya kan. Tapi anehnya pas saya melek itu Mas Indra, pas posisi saya melek itu tiba-tiba mata sakitnya minta ampun, itu sampai saya bangun. Itu posisi tidur di rumah? Di rumah. Oh. Di rumah sini berarti. Di rumah sini di kamar. Terus saya sampai teriakannya, saya bangunin istri gini-gini. Nah, itu saya juga kaget, dia bangun, saya lari ke kamar mandi. Dalam kamar itu saya coba pakai air ya, lalu pakai air, wah saya teriak tuh, sakitnya minta ampun tuh. Habis itu saya tiduran di ruang tamu sini itu sampai saya tidur tuh sampai posisi kursi tuh sampai saya tendangin Mas Indra. Saking sakitnya. Cuma saya masih bisa ngeliat itu kurang lebih jam 2 kurang 10 dini hari. Oke. Jam 2 kurang 10 dini hari tuh. Itu saya bingung tuh, kenapa nih gini. Ya kan. Waktu itu habis itu saya tendangin. Nah, itu hari itu juga, jam itu juga karena persediaan tetes mata nggak ada Mas Indra ya. Istri tuh jam itu juga nyari ke Apotika 24 tuh. Oke. Ya kan. Jam 3 apa jam berapa tuh. Saya tetesin lagi, nggak mempan lagi gini. Itu emang saya dalam artian sakitnya minta ampun. Nah, pagi ini Mas Indra
saya datang ke puskesmas. Iya. Puskesmas Pancoran lah sini. Puskesmas Pancoran, saya minta di Pancoran karena nggak ada spesialis mata Mas Indra ya. Nggak ada spesialis mata, akhirnya minta rujukan ke Rumah Sakit Hermina Depok nih. Kita ke spesialis mata. Habis di spesialis mata kita ke sana, kita berobat Mas Indra. Iya. Berobat, antri berobat biasa lah. Terus di sana itu dikasih tetes mata apa gitu yang pokoknya intinya bisa ngeliat sementara dulu biar bisa masuk. Iya. Asal bisa buka mata. Asal buka mata biar bisa kelihatan di mata kita nih ada apa nih. Tuh. Nah, akhirnya ditetesin dengan perih itu ya. Saya maksa buka di spesialis itu kayak dikasih teropong apa gitu ya. Saya nggak ngerti lah di rumah sakit itu ya kan. Spesialis mata, alat medis. Intinya alat medis lah. Alat medis lah. Saya mata saya ditaruh situ, bro. Di situ dokter cuma bilang ini ada benang. Ada benang kata dokter gitu. Ada benang itu akhirnya sama dokter itu diambil pakai cotton bud. Jangan pakai cotton bud. Benangnya itu hampir sama antara sama kayak benang layangan tuh loh. Yang plastiknya. Plastik. Plastik. Benang layangan sama benang pancingan tipis lah. Itu udah terbagi 3 lah di mata saya tuh. Di mata sebelah kanan gitu. Kan, di mata sebelah kanan. Tapi efeknya di kiri kanan kan? Kalau yang kiri dibuka, yang gini langsung keluar matanya, yang kiri juga. Saking sakitnya tuh Mas Indra. Sampai sana cuma sama dokter tuh diambil pakai cotton bud. Tes dikasih obat, dokter cuma bilang, "Ini cuma ini kok Mas. Kok bisa gitu loh." Tapi lihat wujudnya setelah diambil. Lihat wujudnya kan ditaruh di kapas, ya ditaruh di kayak di piring gitu. Piring lah ditaruh. Saya juga ngelihat dan ada apa namanya bahasanya fotonya. Oh iya. Ada fotonya. Panjangnya udah tipis-tipisnya sekitar 2 cm 3 cm lah, ada 3 jenis. Panjang kalau di dalam mata 2 cm lumayan panjang. Ada tipis-tipis tuh. Udah dibagi 3 itu, udah kebagi 3. Oh iya. Udah kebagi 3. Nah, dari situ dikasih obat sama dokter. Nanti kalau paling nggak 2 hari lah. Iya. 2 hari nanti kalau emang ini juga sudah seperti biasa kok Pak. Tinggal iritasinya aja ini paling katanya. Dikasih obat tetes mata, Flox apa-apa tuh lah tetes matanya. Dikasih, terus ya pulang dari Hermina ke rumah itu keadaan merem, naik motor kita sama istri itu 2 jam istri. Jadi setelah barang itu diambil pun masih merem. Jadi cuma tetes mata itu jatuh buat sementara Pak deh. Tetes mata buat sementara aja. Terus habis itu pulang dari sana pun kita merem, berangkat merem, pulang merem. Berangkat merem, pulang merem. Terus saya tungguin 2 hari nih paling kan nih sampai obat tetes matanya habis Pak deh ceritanya. Itu kan dari rumah sakit, saya nggak tahu nih kalau obat tetes mata ini nyari di mana lagi nih kita kan. Untuk lanjutan pengobatannya. Soalnya nggak dia perubahan cuma pas ditetesin, tapi 2 hari itu masih merem Mas Indra. Itu cuma dapat obat satu tipe atau ada obat lainnya? Ada obat minumnya. Ada obat minumnya apa dulu. Nah dari situ ceritanya 2 hari itu obatnya habis. Cuma matanya kalau dibuka, jadi yang sebelah kanan dipaksa buka, keluar air matanya deras. Yang sebelah kiri saya buka, tetap deras dulu. Sampai pada temen nengok kan kenapa nih gini? Kata teman ya kita kan nanya pasti lah sama temen ini. Dan identik kita nih budaya Indonesia, lu kena ini, lu kena ini. Aduh, saya tambah panik aja Mas Indra ya. Dia cuma bersyukur kok untung saya kena. Gitu loh. Kalaupun itu ya, untung saya kena lah masih bisa itu ke kamar mandi sampai anak saya kecil nuntun kamar mandi gini. Terus ya saya sempat telepon Pade saya gini Pade. Oh coba Mas dari sini. Waduh kok nggak sembuh juga pikir saya gitu kan. Ini mah nggak bisa ditelepon ini kan. Pade ya kan. Akhirnya saya hubungin teman, mungkin kan teman yang ada kendaraan roda 4, saya minta anterin ke tempat Pade di Tapos gini saya ceritakan. Itu udah 3 hari itu kayak teman ada yang bisa ini. Jadi kalau ada yang bisa teman itu pernah diobat 5 teman Mas Indra. Secara ditarik gini lah. Saya nggak paham. Artinya berarti Mas Andri ini udah pernah mengalami juga secara medikalnya. Dan juga non medikalnya. Nah teman sekolah yang katanya bisa lah. Cuma yang bikin aneh gini,
kalau teman saya datang itu ditagi gini-gini sama dia, kita bisa melek, cuma perih. Oh, Itu masih keluar air mata tetes. iya. Cuma kalau teman saya pulang Mas Indra sakit lagi, serem lagi saya. Ya kan? Ini nggak ngarang-ngarang Mas Indra. Iya. Saya ngalamin sendiri nih, Iya. ngalamin sendiri. Dan belum pernah 36 tahun lah. Pokoknya Hidup intinya sempurna. memang Mas Andri itu nggak pernah punya masalah di mata gitu Nggak kan? punya penasaran mata, dan maaf ya, saya nggak percaya hal-hal seperti itu. Betul, tanda kutip. betul. Saya nggak percaya, pokoknya saya kasar. Ya kita mah jalan aja masalah begitu. Masa iya sih? Betul. Hal-hal bahasa gaib apa tetep baik. Oke. Sempet nggak percaya saya. Akhirnya nih 4 hari pun saya masih merem. 4 hari dalam hati saya gini. Cobalah saya ke tempat Pade, Iya. gitu kan. Istilah kasar. Saya punya saudara, saya silaturahmi dulu lah. Intinya niatnya silaturahmi dulu ke sana. Pas sampai silaturahmi saya ke sana diantar sama teman saya, sama istri juga, sama anak-anak. Ya kan, itu sampai sana juga saya ngobrol biasa. Kenapa sih Mas, kata Pade ini. Gini. Ah, enggak itu, enggak ini, Pade gitu-gitu kan, cuma emang ini Pade, enggak itu mah biasa, kata Pade ini. Pas sampai ini sama Pade cuma udah minum aja dulu, kita ngobrol aja dulu biasa, ya kan, gimana Pade biasa lah, nanya kabar pekerjaan gimana Mas, ada masalah enggak, gini. Sama Pade itu cuma salaman, tek ditepok nih saya. Buka Mas, katanya. Dalam hati kata, kamu kok tanda kutip pekerja nih Mas ya, kamu kok ini cengeng banget sih, ya kan. Langsung melek itu Mas, coba cuci muka, enggak cuci muka, Pade nggak nyuruh, saya inisiatif cuci muka kan. Terus istri saya videoin tuh, maksudnya dia kasih tahu ke ini kan, ini udah sembuh, kasih tahu ke keluarga. Tapi ada efek mata merah atau gitu nggak? Sempat merah. Pada saat baru buka mata itu? Ya merah. Oke. Merah. Sehari 2 hari lah. Sehari 2 hari tuh ya, cuma ya saya juga kan bingung. Terus saya kalau cerita ini macam ini nyata, real dalam artian real nyata. Saya kenapa nih Pade itu bang? Saya di gini nih. Enggak, itu nggak apa-apa udah. Nggak usah berpikiran positif, nggak usah berpikiran negatif lah. Iya. Positif aja hidup, kata Pade. Nggak ada gini. Saya dikerjain orang ya Pade. Mungkin kan saya punya salah atau punya punya salah, apa terus gitu kan. posisinya kan waktu itu juga ada proyek yang saya pegang Mas. Ya kan mungkin persaingan apa saya nggak ngerti lah. Iya. Enggak itu, kata Pade, itu cuma kelilipan debu. Kan saya bingung nih, kelilipan debu tapi yang masuk Oke, tenang. kalau gitu kita tahan dulu. Kita coba dengerin dulu komentarnya dari si pelakunya nih. Mudah-mudahan Pade terbuka nih, kenapa nih? Selama ini kan masih enggak Oke, apa-apa itu. gimana Pak De? Sebetulnya itu ada fenomena apa sih sama Mas Andri ini yang konon katanya dia lagi enak-enak tidur, terus dia kena mimpi, tapi ternyata itu kejadian beneran. Ada sesuatu di matanya. Gimana? Betul. Jadi beliau ini waktu Saya datang, merokok Mas Indra ya Pade. Silakan. jadi beliau ini datang sama keluarganya, sama istri dan anaknya. Posisinya memang waktu itu dituntun. Oke. Keluar dari mobil itu dituntun. Iya. Masuk ke rumah saya dituntun dengan terpejam mata. Di situ ya karena saya juga ini juga sudah akhirnya sekarang sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, ya kan. Iya. Jadi saya juga prihatin geli gitu loh. Prihatin geli. Loh, artinya begini. Beliau ini kan ya kita tahu seorang aparat ya, Iya. seorang TNI, Iya. yang artinya dengan satu didikan yang betul-betul kuat, Iya. begitu. Hanya sakit seperti itu sudah teriak-teriak sampai nendangin kursi dan semua di kamu kan gitu kan. Ya. Jadi ada satu fenomena kalau kita tetap di batas logika ya. Iya. Kita tetap di komitmen di batas logika. Artinya tidak menutup kemungkinan ya kan ada satu penyakit yang non medis. Oke. Tidak menutup Iya. kemungkinan. Iya. Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil. Betul. Cuman yang jadi masalah adalah cobalah kalau ada klien yang datang ke tempat kita ya kan, dan dia membutuhkan pertolongan kita, dan ada satu penyakit yang memang ini masih abu-abu, artinya masih abu-abu, ya kita jangan tambah abu-abu lagi dah. Betul. Kasih penjelasannya kan begini. Betul. Loh, betul-betul abu-abu. Kalau ini saya katakan ini betul-betul abu-abu. Oke lah, sekarang saya terbuka, betul-betul abu-abu. Artinya di sini faktor E, Iya. beliau tidak pernah mancing. Ya. Nggak hobi mancing saya. Nggak hobi Ya, mancing, kesel belum mancing pernah saya. mancing.
terus dari mana datangnya senar pancing ada di mata kan gitu. Ya, ini juga faktor-faktor apa namanya, kalau kita berbicara tentang agama ya, kita berbicara tentang Tuhan ya, kalau Tuhan yang di atas sudah berkehendak, betul, apapun kan begitu kan, entah itu melalui tangan siapapun kan begitu. Nah, cuman yang ada satu pesan moral yang harus kita sampaikan di sini. Kalau kita selaku seorang terapis, ya kan, seorang terapis, kalau kamu mau mencoba membantu dia, ya jangan kasih penjelasan yang menyesatkan. Betul. Artinya begini, ketika saya akan menyampaikan ke Mas Andri, ya Mas Andri dikerjain sama si A atau si B, bukannya sembuh dendam malah iya, betul, kan begitu. Betul. Yang intinya mereka datang ke tempat kita, yang mereka butuh pertolongan, apa yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Jadi fenomenanya jadi ada semacam kayak apa ya, saya lupa namanya, cuman ini kayak semacam dejavu. Dejavu, jadi di alam bawah sadar dia tertidur, tapi di kenyataannya mulai sakit realnya. Itu memang sering terjadi. Sering terjadi. Artinya kalau kita berbicara logika ya, kalau kita berbicara logika bisa jadi ya. Cuman ini juga belum tentu benar, bisa jadi pada saat dia tidur entah dia ucek-ucek atau mata, karena dia nggak sadar. Betul. Ada kuku yang nyelip atau namanya kasur ya kan. Betul. Entah itu busa yang ke bawah, entah itu benang yang ke bawah dan lain sebagainya bisa nyelip, bisa saja ke situ. Oke. Jadi intinya gini guys, kalau misalnya kita yang bahas kali ini itu adalah lagi-lagi sesuai dengan logika ya Pak De ya. Nah, dan ketika Pak D atau Mas Andri ini merasa disembuhkan oleh Pak D ini, itu adalah Pak D yang membangkitkan adalah sugestinya. Benar nggak Pak D? Benar. Nah, artinya gini, sugesti itu penting banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lagi-lagi tolong jangan disangkut pautkan lagi dengan segala hal-hal mistis dan lain-lain. Pesan moral di sini adalah yang tadi Pak D sampaikan, semua adalah sesuai dengan logika. Nah, di balik cerita itu nih, setelah sembuh, pernah lagi nggak ngerasain sedikit kumat sakitnya? Enggak ya, sama sekali ya, enggak ya. Dan obat itu sekarang udah bener-bener dilupain dong? Enggak pernah ya, semenjak dari ini misalnya habis sembuh ya kita sembuh, nggak pernah pakai obat. Oke. Nah, tapi dari mimpi itu juga udah nggak pernah keungkit lagi? Nggak pernah. Cuma mimpi itu masih terngiang, soalnya emang yang tak rasain sakit. Nakutin ya, bener. Saya sampai izin nggak kerja itu sekitar seminggu sama Sinta. Oke. Jadi gini guys, pesan moral di sini lagi adalah kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau serasa nggak pas di hati, seperti mimpi Mas Andri ini, bisa ditanyakan langsung atau bisa dikontak langsung ke Pak D untuk bisa dapat penjelasannya, atau mungkin bahkan dibangkitkan lagi secara sugestinya ya Pak De ya. Oke. Untuk konten kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan dan perlu dijelaskan secara langsung sama Pak De, bisa langsung kontak Pak De atau komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, tetap semangat dan salam waras.